Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, senantiasa kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena di mana pagi hari ini Allah masih memberikan kita umur panjang sehingga ibu-ibu bisa menghadiri di kegiatan saya yaitu berbagi praktik tentang modul 1.4 yaitu budaya positif. Budaya positif. Nah, sebelum saya lanjutkan materi ini, saya ingin bertanya ibu-ibu, siapakah pendidik itu? Ada yang tahu? Pendidik atau guru ya? Ada yang tahu? Pendidik ya. Jadi selama ini kita tahu itu pendidik adalah orang yang bisa berbagi kepada orang lain, ya, berbagi dalam hal pendidikan. Nah, yang saya mau bahas di sini adalah pengertian pendidik menurut Ki Hajar Dewantara. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidik atau guru itu adalah ibaratkan sebagai seorang petani. Jadi kita sebagai guru di sini menurut Ki Hajar Dewantara, kita adalah sebagai penjaga kebun, di mana kebun itu adalah kita berusaha mengolah dengan baik. Jadi mengolah dengan baik itu artinya anak-anak itu adalah sebagai tanaman atau tumbuhan. Jadi kita guru itu adalah memberikan pelayanan terbaik kepada murid. Bagaimana caranya supaya murid itu bisa berhasil, bisa mencapai cita-citanya yang setinggi-tingginya supaya bisa hidup bahagia dan sejahtera. Jadi itulah pendidik menurut Ki Hajar Dewantara, yaitu pendidik diberatkan sebagai seorang petani yang cakap, yang mampu memelihara dan menyamai tumbuhannya dengan baik agar dapat tumbuh dengan sempurna. Jadi itulah pengertian pendidik menurut Ki Hajar Dewantara. Nah, kita lanjut. Tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara adalah menuntun seorang anak menurut kodratnya agar mereka memperoleh kebahagiaan dan keselamatan yang setinggi-tingginya, baik itu sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Jadi itulah tadi pengertian pendidik menurut Ki Hajar Dewantara. Nah, adapun nilai seorang guru penggerak ada 5. Ya, yang pertama berpihak kepada murid, yang kedua kreatif, yang ketiga adalah inovatif, yang keempat adalah mandiri, dan yang kelima adalah reflektif. Seorang guru penggerak selalu berusaha untuk berbuat apapun yang dilakukannya, berusaha untuk memenuhi atau berpihak kepada murid. Dalam memberikan pembelajaran itu, seorang guru penggerak selalu memperhatikan kebutuhan atau berpihak kepada murid. Yang kedua, seorang guru penggerak itu adalah selalu berbuat kreatif. Jadi tidak mengajar dengan hanya satu cara. Ya, seperti pelajaran selama ini kita hanya memberikan materi hanya satu cara. Jadi seorang guru penggerak itu harus selalu kreatif, berusaha selalu memberikan pembelajaran kepada siswa dengan berganti-ganti metode dan dengan cara. Yang ketiga adalah seorang guru penggerak harus mempunyai inovatif. Inovatif di sini berusaha mengupdate dirinya, berusaha mencari pengetahuan supaya ilmunya itu bisa bertambah. Yang keempat, guru penggerak itu berusaha selalu mandiri. Mandiri di sini artinya guru penggerak itu selalu berusaha mencari ilmu, baik melalui webinar-webinar, workshop untuk mengupdate dirinya supaya jangan ketinggalan zaman. Yang kelima atau yang terakhir adalah reflektif. Jadi selalu berusaha
menurunkan diri, bagaimana caranya pembelajaran selama ini, apa berpihak kepada siswa atau belum berpihak kepada siswa. Di modul titik 4 itu adalah budaya positif di sekolah. Nah, kita bersyukur di sekolahnya kita ini sudah melakukan salah satu budaya positif, karena budaya positif sendiri itu adalah kebiasaan-kebiasaan yang baik. Jadi bersyukur di SD 1 Basala ini sudah dilakukan budaya positif, di mana pada hari Jumat biasa kita melakukan pembacaan Asmaul Husna. Kalau bertemu dengan siswa, siswanya menyapa gurunya dengan mengucapkan salam. Kemudian biasanya kalau siswanya masuk di kelas itu mengucapkan salam. Jadi itulah salah satu contoh budaya positif di sekolah. Jadi budaya positif itu adalah nilai-nilai keyakinan atau kebiasaan-kebiasaan yang berpihak pada murid, agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat, dan bertanggung jawab. Di dalam budaya positif itu tujuannya adalah mewujudkan seorang guru di mana harus dapat mengubah paradigma dan kebiasaan-kebiasaan yang salah yang sering dilakukan di sekolah. Hal ini bisa dilakukan dalam alur sebagai berikut: menciptakan disiplin diri yang memiliki motivasi intrinsik sehingga dapat menjadi kontrol diri untuk mencapai tujuan mulia. Di mana tujuan mulia kita di sini sebagai guru yaitu untuk mencapai kehidupan yang bahagia dunia dan akhirat. Yang kedua, tujuan mulia yang mengacu pada nilai-nilai kebaikan universal atau nilai-nilai kebajikan universal atau profil pelajar Pancasila yang menjadi rumusan visi budaya positif. Dan yang ketiga, nilai-nilai kebajikan universal dapat dilakukan dengan membuat keyakinan kelas secara bersama-sama antara guru dan peserta didik. Di sini guru memainkan peran sebagai pendorong kolaborasi untuk menyusunnya, dan diharapkan peserta didik memiliki motivasi intrinsik, tidak berpengaruh pada adanya hukuman dan harapan. Jadi maksudnya di sini kita guru-guru di sini sebaiknya kita membuat keyakinan kelas di kelasnya kita masing-masing, di mana di dalam keyakinan kelas itu siswa sendiri yang ditugaskan untuk menulis apa-apa yang bisa diterapkan di dalam kelasnya, karena selama ini yang berlaku di sekolahnya kita adalah peraturan sekolah. Jadi kalau keyakinan kelas itu siswa sendiri yang menulis sendiri apa yang mau ditulis. Misalnya di dalam kelas tidak boleh datang terlambat, jadi siswanya sendiri yang menulis. Jadi misalkan kalau di dalam kelasnya kita itu ada 25 siswa, jadi setiap siswa yang 25 itu dibagi-bagikan kertas, kemudian disuruh menulis apa-apa yang bisa diterapkan di kelasnya, misalkan menjaga kebersihan kelas. Jadi selama ini kan belum ada seperti itu ya. Jadi seharusnya peraturan itu diganti menjadi keyakinan kelas, dan gurunya sebagai pendorong dibagi-bagikan itu kertasnya, kemudian gurunya menulis siswanya, tiap siswa apa yang mau dituangkan di dalam kertas itu. Kalau sudah ditempel di depan, kemudian dipajang apa-apa hasil keyakinan kelas kita. Jadi bisa lihat di kelas 6 sudah ada itu contohnya keyakinan kelas. Jadi siswa sendiri yang menulis, karena apa? Siswa sendiri yang mau
melaksanakannya. Jadi bukan peraturan kelas, jadi diganti menjadi keyakinan kelas. Bagusnya di situ kalau ada salah satu siswa yang melanggar, jadi kita saja bisa bertanya, anak-anakku sekalian, apa kalian sudah lupa apa yang kalian tulis di keyakinan kelas? Dengan sendirinya itu anak-anak sadar, oh saya tidak boleh ribut, saya tidak boleh mengganggu teman. Jadi bukan guru yang selalu menegur. Dengan adanya keyakinan kelas ini, murid sendiri yang sadar bahwa saya menulis, masa saya mau langgar. Jadi bisa lihat contohnya ada di kelas 6 itu sudah sudah ada ditempel di situ keyakinan kelasnya. Kemudian di dalam keyakinan kelas ada disiplin positif. Disiplin positif di sini adalah suatu pendekatan dalam mendidik anak untuk melakukan kontrol diri dan pembentukan kepercayaan diri sebagai memunculkan motivasi listrik anak yang mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal atau profil pelajar Pancasila. Disiplin positif bisa dilakukan dengan membiasakan kebiasaan baik dan menjadi rutinitas di kelas. Jadi saya kira di sekolahnya kita sudah dilakukan ini. Saya lihat anak-anak itu sebelum masuk kelas sudah mengucapkan salam. Kemudian kalau bertemu dengan ibu gurunya atau bapak gurunya baik di jalan atau di mana saja selalu mengucapkan salam. Jadi itu adalah sudah merupakan pembiasaan positif yang merupakan budaya positif. Selanjutnya kita tahu ada teori motivasi. Menurut James Gosen dalam bukunya Recruiting School Discipline ada 3 alasan motivasi manusia dalam melakukan sesuatu. Jadi ada 3 alasannya manusia itu untuk melakukan teori motivasi. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Jadi anak atau seseorang itu melakukan sesuatu karena dia takut hukuman atau tidak nyaman. Jadi dalam hal ini dia melakukan karena merasa terpaksa. Nah, kalau sudah keyakinan kelas, anak-anak tidak melakukan sendiri. Kenapa? Anak-anak itu sudah mempunyai kesadaran sendiri untuk melakukan suatu kebajikan. Motivasi yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Jadi biasanya anak-anak itu, bukan saja anak-anak ya, mungkin kita juga sebagai orang dewasa melakukan sesuatu itu karena mendapat imbalan atau penghargaan. Itu merupakan salah satu teori motivasi. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan atau dengan nilai-nilai yang diyakini. Jadi karena ada juga salah satu orang atau sebagai juga orang karena sudah mempunyai kesadaran sendiri, maka dengan sendirinya dia melakukan suatu kebaikan. Bukan karena takut dihukum atau karena takut tidak nyaman atau karena mengharapkan sesuatu atau penghargaan. Jadi karena melakukan ini karena mempunyai kesadaran sendiri. 5 posisi kontrol guru. Jadi seorang guru itu mempunyai 5 posisi kontrol. Yang pertama, penghukum. Yang kedua, pemantau. Yang ketiga, pembuat merasa bersalah. Kemudian yang keempat, teman. Dan yang kelima, manajer. Jadi seorang guru itu mempunyai 5 posisi kontrol. Kita lihat bagaimana kalau seorang guru mempunyai sifat penghukum. Jadi posisi penghukum di sini, seorang guru
Jadi itulah salah satu 5 sifat kontrol guru, yaitu penghukum. Jadi melakukan sesuatu kepada siswanya atau melakukan suatu perbuatan kepada siswanya karena menghukum. Jadi kita hanya tahu penghukum itu artinya gurunya sudah marah di situ, berarti dia memberi hukuman kepada siswanya. Jadi biasanya gurunya menghargai, ya, tidak mempunyai kata-kata minta tolong atau tolong nak ambilkan ini. Jadi kita bisa bayangkan ya kalau guru itu adalah sebagai penghukum. Jadi ini dalam hal ini menghukum siswanya. Yang kedua, guru mempunyai posisi kontrol sebagai pembuat merasa bersalah. Jadi guru sebagai pembuat rasa bersalah adalah suaranya cenderung lembut, tenang, atau namun kata-katanya menyalahkan murid. Guru akan menyatakan hal-hal yang merasa bersalah kepada murid dengan membuat guru atau siswa selalu teringat dengan posisi membuat merasa bersalah, membuat murid merasa bersalah atau murid merasa gagal, merasa rendah diri dan menarik diri dari lingkungannya. Jadi mungkin contohnya seperti ini ya. Coba kalian tidak melakukan seperti ini, pasti kalian tidak begitu. Jadi itu adalah salah satu contoh posisi guru sebagai pembuat merasa bersalah kepada siswanya. Coba kau datang tidak terlambat, pasti kau tidak terlambat menyelesaikan pekerjaanmu. Jadi seperti itu ya. Jadi dengan adanya kata-kata seperti itu, maka siswa ini merasa bersalah, merasa rendah diri, apalagi kalau di depan teman-temannya dikasih begitu. Kemudian guru sebagai posisi teman kepada muridnya. Jadi ada juga guru itu, Ces, ya, dia Ces. Jadi begitu ya. Jadi anak-anak ini seperti temannya, ya, seperti temannya. Jadi guru sebagai posisi teman ini suaranya akan ramah, ya. Bagaimana kalau teman? Pasti kita merasa ramah. Kemudian cenderung bersendagurau untuk menghangatkan suasana. Dampaknya posisi seperti ini karena adanya guru ini bersifat teman kepada muridnya, maka murid ini selalu merasa tergantung kepada salah satu gurunya. Kemudian tidak bisa mandiri. Karena apa? Selalu berpikir untuk ada gurunya yang bisa menolong, karena ada gurunya merasa seperti temannya. Mungkin ya seperti itu kalau guru mempunyai posisi kontrol sebagai teman kepada siswanya. Yang keempat, posisi guru sebagai pemantau atau monitor. Seorang guru sebagai pemantau akan bersuara datar, tidak bersendagurau ataupun menggunakan suara tinggi. Tercipta identitas positif atau berhasil, guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Jadi masih ada konsekuensi, masih ada merasa bersalah kepada siswanya karena masih ada peraturan, bukan keyakinan kelas yang berlaku. Yang kelima, posisi guru sebagai manajer. Posisi guru sebagai manajer. Kita lihat suara gurunya atau suara manajer guru netral, tidak emosional, tidak terlalu ramah dan tidak bernada tinggi. Guru akan dengan tulus mengajukan pertanyaan-pertanyaan bermakna agar membuka pikiran murid.
Guru membimbing murid untuk memecahkan masalahnya sendiri, mandiri, dan tidak bergantung kepada murid. Siswa tidak bergantung kepada gurunya atau bisa mandiri. Dampak dari posisi kontrol guru seperti ini adalah murid mandiri, percaya diri, dan dapat memecahkan masalahnya sendiri. Jadi contohnya seperti ya, mungkin kalau ada anak-anak bertengkar, kita panggil ke kantor, kedua belah pihak, ditanya yang satunya kenapa bisa terjadi seperti ini, dibiarkan dulu anak-anak itu mengeluarkan pendapatnya, sudah itu ditanya lagi kepada temannya yang membuat berkelahi tadi. Kemudian kita dengarkan dulu kedua belah pihak. Sesudah itu baru anak-anak ditanya, kalian kau berteman, masa mau bertengkar, dan apa seharusnya kalian lakukan? Jadi misalkan anak-anak ini tadi merobek bukunya temannya dengan adanya tadi keyakinan kelas, maka anak-anak ini tadi yang berbuat salah, maka dia akan berjanji untuk mengganti buku temannya yang sudah dirusak. Kemudian kita tanya lagi kepada temannya yang bukunya dirusak, ditanya lagi, apa kalian sudah mau menerima temanmu ini? Dan pasti sudah mau menerima. Nah, kalau sudah menerima, maka kita arahkan supaya meminta maaf. Jadi dengan adanya seperti ini, maka siswa sendiri yang menyelesaikan masalahnya sendiri, bukan guru. Adapun guru hanya mengarahkan. Ya, mungkin seperti itu ya. Kemudian ada hukuman dan penghargaan. Ketika peserta didik melakukan suatu pelanggaran, biasanya mereka akan mendapatkan suatu hukuman atau konsekuensi. Tapi di dalam budaya positif ini diperkenalkan dengan restitusi. Hukuman sesuatu menyedihkan dan sifatnya mendadak dan hanya satu arah, yaitu dari pihak guru. Jadi kalau selama ini kita sebagai seorang guru mempunyai posisi kontrol, penghukum, maka ibu saya minta dengan hormat supaya dikurangi ya. Kita sekarang ini sudah melakukan perubahan dalam hal sistem pendidikan di Indonesia. Jadi tugasnya guru penggerak itu adalah menggerakkan guru-guru atau praktisi yang selama ini kita selalu menghukum. Jadi diusahakan itu dikurang-kurangi kalau memang tidak bisa dihabiskan sama sekali. Jadi setidaknya dikurangi. Kemudian yang kedua adalah konsekuensi. Jadi konsekuensi itu hampir sama dengan menghukum. Karena apa? Konsekuensi itu biasanya terjadi karena anak-anak sudah melanggar hukuman. Konsekuensinya berarti harus menerima hukuman. Selanjutnya restitusi. Jadi yang ada di budaya positif itu yaitu budaya 1.4, yaitu restitusi, di mana guru dengan siswa atau murid berkolaborasi memperbaiki kesalahan yang sudah ada, sehingga mereka bisa kembali kepada kelompok mereka dengan karakter yang sudah kuat. Jadi misalkan anak-anak itu berbuat kesalahan, seperti tadi saya bilang bahwa kalau anak-anak itu berkelahi atau bertengkar, dipanggil baik-baik, kemudian ditanyakan apa masalahnya, apa yang bisa dilakukan, sehingga bisa memperbaiki kesalahannya. Jadi kita tidak menghukum. Jadi anak-anak sendiri itu dikasih kesempatan untuk memperbaiki kesalahannya. Dan biasanya anak-anak itu kalau sudah berbuat salah kepada temannya, karena namanya juga anak-anak, sebentar saja sudah baikan kembali. Jadi alangkah bagusnya kalau kita guru itu memberikan pengarahan
berikan kesempatan kepada anak-anak itu supaya bisa menyelesaikan kesalahannya sendiri. Jadi mungkin seperti itu. Kita pindah kepada 5 kebutuhan dasar manusia. Jadi kita hidup ini baik sebagai guru, sebagai anggota masyarakat, sebagai siswa, kita mempunyai 5 kebutuhan dasar. Jadi kita mempunyai 5 kebutuhan dasar. Yang pertama, kebutuhan bertahan hidup. Yang kedua, kebutuhan akan cinta dan kasih sayang. Yang ketiga, penguasaan. Yang keempat, kebebasan. Dan yang kelima, kebutuhan untuk merasa senang. Kita akan lihat kebutuhan bertahan hidup. Jadi kita sebagai guru itu, misalkan di dalam kelas itu ada anak-anak yang sering mengambil uangnya temannya. Sebagai seorang guru, berarti anak-anak ini tidak terpenuhi kebutuhannya, tidak terpenuhi salah satu kebutuhannya, yaitu kebutuhan bertahan hidup. Jadi seharusnya kita guru jangan langsung kita marahi itu anak-anak, kita hukum itu anak-anak, kita tanya baik-baik apa masalahnya sehingga anak tersebut bisa mengambil uang temannya atau mencuri uang temannya. Pasti dia menjawab, saya ingin beli makanan tapi tidak ada uangku. Ya, mungkin seperti itu. Karena pelajaran selama ini kalau ada anak-anak seperti itu, jangan dikerasi. Kita kasih nasihat yang bisa menyentuh hatinya. Jadi ada contoh beberapa tahun yang lalu, ya di kelas 4 itu ada yang sering mencuri uangnya temannya sedekati. Saya bilang, apa masalahnya? Saya kau selalu mengambil uangnya temanmu. Nah kalau kamu untuk kekurangan uang bisa ibu kasih, tapi jangan setiap hari. Dengan sendirinya anak-anak itu sadar, tidak pernah juga minta uang sama saya dan tidak pernah lagi mengambil uang temannya atau merobek buku temannya. Jadi anak-anak itu kita kasih pelajaran yang menyentuh hatinya. Jadi mungkin seperti itu ya, karena salah satu kebutuhannya tidak terpenuhi, yaitu bertahan untuk hidup, maka anak-anak tersebut sering mengambil makanannya temannya, sering mengambil uangnya temannya. Yang kedua, kebutuhan cinta dan kasih sayang. Kebutuhan harus diterima. Jadi kita perhatikan anak-anak yang sering bikin masalah di sekolahnya kita karena apa? Salah satu kebutuhannya tidak terpenuhi di rumahnya, yaitu cinta dan kasih sayang dari orang tuanya. Sebagai guru, kita harus pahami latar belakangnya seperti apa, sehingga anak-anak ini bisa melakukannya di sekolah. Anak-anak ini merasa tidak diterima atau dihargai di rumahnya, maka dia berbuatlah sesuatu di sekolah supaya dapat perhatian, supaya diterima. Jadi mungkin seperti itu. Kemudian posisi penguasaan atau kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Jadi mungkin seperti ini ya, anak-anak itu melakukan sesuatu karena sesuai dengan kemampuannya, ingin dihargai. Misalkan kalau sudah dapat juara, kita kan sebagai guru kasih dia hadiah. Dengan adanya hadiah ini, maka anak-anak tersebut merasa diakui. Yang merasa diakui karena dikasih hadiah karena berdasarkan kemampuannya. Yang keempat, kebebasan atau kebutuhan akan pilihan. Jadi setiap manusia atau anak-anak itu butuh juga kebebasan. Jadi kebebasan itu biasanya anak-anak mau bermain dengan temannya, biasanya sesuai dengan karakternya. Yang kelima, kebutuhan untuk merasa senang. Jadi jangankan anak-anak, kita juga orang tua setiap hari bekerja, mencuci, apalagi kalau ibu rumah tangga kita rasakan semua. Jadi pasti juga kita membutuhkan kesenangan. Salah satu contohnya
kita menonton, atau kalau ada acara di lapangan, kita akan pergi ke situ. Karena apa? Memang kita manusia itu mempunyai salah satu harus kita bersenang-senang supaya tidak stres. Selanjutnya segitiga restitusi. Segitiga restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompoknya dengan karakter yang lebih kuat menurut dosen tahun 2004. Restitusi adalah proses kolaborasi yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk menyelesaikan masalahnya sendiri dan untuk mereka mengetahui apa yang mereka inginkan itu menurut Gelson Goseng tahun 1990. Dalam restitusi ini kita kenal ada namanya validasi tindakan. Validasi tindakan yang salah, yang kedua menyatakan atau menanyakan keyakinan kelas, yang ketiga menstabilkan identitas. Validasi tindakan yang salah biasanya kalau siswa itu melakukan kesalahan atau bertengkar atau berkelahi, maka kita gurunya bisa memvalidasinya untuk memperbaiki kesalahannya dengan cara menanyakan kesalahan apa yang dia lakukan tadi, kemudian bisa menyelesaikannya. Yang kedua, menanyakan keyakinan kelas. Jadi seperti tadi saya terangkan tadi bahwa kalau murid melakukan kesalahan atau berbuat sesuatu yang tidak sesuai dengan keyakinan kelas yang mereka buat di kelasnya, maka kita sebagai guru langsung saja menanyakan kepada siswa, anak-anakku, apakah kalian sudah lupa tentang keyakinan kelas yang kita pajang di dalam kelas? Karena anak-anak yang membuat sendiri keyakinan kelas, maka dengan serta-merta anak-anak tersebut sudah sadar bahwa mereka melakukan tidak sesuai dengan keyakinan kelas yang sudah ditulis di dalam kelas. Yang kedua, menstabilkan identitas. Menstabilkan identitas di sini, misalkan kalau ada anak-anak melakukan kesalahan, apa dengan cara merobek bajunya temannya atau tarik-tarik atau mengambil barang mainannya temannya, maka anak-anak tersebut bisa dipanggil bagaimana cara untuk menstabilkan supaya jangan selalu berbuat seperti itu. Selanjutnya, keyakinan kelas. Budaya positif dilaksanakan dalam upaya untuk menumbuhkan self-disiplin peserta didik adalah menanamkan motivasi ekstrim pada peserta didik untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Salah satunya adalah budaya positif yang dapat dikembangkan dan diterapkan, yaitu adalah keyakinan kelas. Jadi bukan lagi peraturan kelas. Ciri-ciri keyakinan kelas antara lain, yang pertama, bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Yang kedua, keyakinan kelas berupa pernyataan universal yang dibuat dalam bentuk kalimat positif. Misalkan tidak boleh datang terlambat, kebersihan kelas selalu dijaga, tidak
Kebersihan kelas selalu dijaga, jangan mengganggu teman, jangan berkata kotor, selalu mengucapkan salam kalau ketemu sama teman atau dengan bu gurunya, baik di dalam kelas maupun di luar kelas. Kemudian yang ketiga, keyakinan kelas tidak dibuat dalam jumlah banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Jadi keyakinan kelas itu tidak perlu panjang-panjang kalimatnya, jadi cukup jangan mengganggu teman. Jangan mengganggu teman di sini anak-anak yang menulis sendiri apa yang harus ditulisnya. Jadi seperti itu. Kita lihat apa perbedaannya peraturan kelas dengan keyakinan kelas. Peraturan kelas misalnya meminjam buku harus dikembalikan pada tempatnya. Kalau keyakinan kelas bertanggung jawab. Yang kedua, dilarang mengganggu orang lain. Jadi kalau keyakinan kelas menghargai orang lain. Yang ketiga, hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Kalau keyakinan kelas menghargai waktu. Jadi seperti itu bunyinya, perbedaan antara peraturan kelas dan keyakinan kelas. Jadi kalau peraturan kelas itu biasanya kalau berbuat sesuatu tidak sesuai biasanya ada hukuman. Kalau keyakinan kelas, misalnya kita saja menanyakan langsung kepada siswa, apakah anakku sudah lupa tentang keyakinan kelas yang kita sepakati di dalam kelas? Misalnya itu anak-anak langsung kaget, oh iya ya, ada yang sudah ditulis. Karena apa? Karena anak-anak sendiri yang mempunyai kesadaran untuk menuangkan ke dalam kertas. Jadi mungkin seperti itu ya. Kemudian thank you. Jadi demikianlah tugas hari ini. Saya minta maaf kepada ibu-ibu guru karena menghalangi atau kemungkinan selama ini saya selalu merepotkan kepada ibu-ibu karena adanya tugas-tugas saya selama ini. Tapi itu bukan merupakan kebaikan saya sendiri, karena masih berpenggerak itu kita berharap pendidikan ini bisa berubah. Jadi bisa berubah ke arah yang lebih baik. Jadi kalau selama ini saya banyak merepotkan karena tugas-tugas saya, tapi itu bukan merupakan untuk kepentingan pribadi saya, karena demi kemajuan pendidikan di Indonesia, khususnya di SD 1 Basala ini. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.